Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini kita masuk pelajaran yang kedua, yaitu pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan siang hari ini Bapak akan sampaikan beberapa pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Intinya pada kesempatan siang hari ini adalah sejarah Sunan Kalijaga untuk season kelas 3. Sunan Kalijaga itu lahir pada tanggal tahun 1450 dengan nama Raden Said. Dia adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Nama lain Sunan Kalijaga antara lain ialah Loka Jaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Baik anak-anak, kita memasuki pelajaran. Penyebaran Islam Sunan Kalijaga. Namun sebelum kita memasuki pelajaran Sunan Kalijaga, adakah di antara kalian yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan pelajaran kita. Sunan Kalijaga dalam melakukan dakwah secara luwes, karena masyarakat Jawa saat itu masih menganut kepercayaan lama. Sunan Kalijaga mendekatkan diri ke dalam masyarakat yang masih awam. Selain itu, Sunan Kalijaga mengenakan pakaian adat Jawa setiap hari dengan menggabungkan unsur Islam. Terdapat alasan Sunan Kalijaga menggunakan pakaian tersebut karena apabila mengenakan jubah dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa takut masyarakat dan merasa enggan untuk menerima kedatangannya. Salah satu hal yang dapat dikatakan unik ketika Sunan Kalijaga merebut simpati masyarakat terlebih dahulu agar mau menerima agama Islam. Selanjutnya beliau menjelaskan kepada masyarakat mengenai agama Islam dan menasihati untuk meninggalkan adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita untuk season yang kedua, yaitu sistem penyebaran agama Islam atau alat Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam. Mungkin kalian semua sudah ada yang tahu bahwasanya Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga ini mengembangkan dakwahnya melalui beberapa media. Media yang pertama yang digunakan oleh Sunan Kalijaga, beliau mengenalkan Islam melalui pertunjukan wayang yang sangat digemari oleh masyarakat. Pada saat beliau berdakwah agama Islam sebagai dalang yang berkeliling di wilayah Pajajaran hingga Majapahit, penggunaan pertunjukan wayang sebagai media dakwah penyebaran Islam oleh Sunan Kalijaga
Hal tersebut menunjukkan keahlian beliau dalam memadukan unsur ajaran Islam dengan unsur budaya. Masyarakat Jawa, oleh karena itu kebudayaan dan kesenian merupakan suatu yang tidak dapat terlepas dari masyarakat. Penyebaran Islam Sunan Kalijaga. Yang kedua adalah gamelan. Gamelan digunakan sebagai media dakwah oleh Sunan Kalijaga ketika pertunjukan dan acara lainnya. Dalam pertunjukan wayang, ketukan gamelan sudah digubah Sunan Kalijaga agar iramanya sesuai dengan lakon yang akan dimainkan. Selain digunakan dalam pertunjukan wayang, gamelan digunakan untuk mengundang masyarakat agar datang ke masjid. Berikutnya yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini adalah peninggalan Sunan Kalijaga. Yang pertama adalah rompi Ontokusuma yang sangat terkenal dan fenomenal pada zamannya Sunan Kalijaga. Yang kedua yang ditinggalkan oleh Sunan Kalijaga adalah keris Kiai Carubuk. Baik, pelajaran kita akhiri sampai sini dulu. Lebih kurangnya dapat mohon maaf. Marilah pelajaran kita tutup dengan bacaan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.